Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Bintoro, Eskom MCS. Saat ini saya sebagai dosen pada program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung. Pada mata kuliah struktur data dan algoritma, pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan outcome based education dengan mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Melalui model pembelajaran, problem based learning, simulative learning, project based learning, diskusi dan tanya jawab. Penilaian mata kuliah ini dilakukan melalui partisipasi, kuis, dan penugasan. Untuk CPL pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi inovatif dalam bidang computational science dan engineering maupun intelligent system dan humanis computing secara sistematis dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merancang solusi algoritmik yang inovatif dan efisien berbasis prinsip computational science dan engineering untuk menyelesaikan permasalahan komputasi secara sistematis. Kemudian untuk sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan strategi divide and conquer sebagai dasar perancangan algoritma yang efisien. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang tahapan algoritma merge sort untuk menyelesaikan permasalahan pengurutan data. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang tahapan algoritma quick sort untuk menyelesaikan permasalahan pengurutan data. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari solusi algoritma yang dirancang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dan memilih algoritma pengurutan yang paling sesuai berdasarkan karakteristik data dan kebutuhan sistem. Kemudian untuk indikator ketercapaian CPMK, mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan algoritma pengurutan lanjutan. Berdasarkan CPMK dan sub CPMK sebelumnya memiliki integrasi dengan penelitian saya yang sudah terpublish di jurnal Scopus Q3. Materi merge sort atau quick sort terintegrasi dengan penelitian GPLNet melalui yang pertama, prinsip pengurutan sebagai fondasi kurva ROC atau AUC. Yang kedua, algoritma quick select untuk seleksi top citra sintetis GAN. Yang ketiga, proses ranking hasil cross validation antar fold. Dan yang terakhir, penyusunan tabel benchmarking berbasis pengurutan skor metrik yang menunjukkan bahwa algoritma dasar yang diajarkan di kelas struktur data dan algoritma menjadi fondasi komputasional bagi metode evaluasi model deep learning. Kemudian untuk integrasi terhadap pengabdian kepada masyarakat yang sudah terpublish di jurnal Sinta 2, materi merge sort dan quick sort terintegrasi dengan aplikasi Amanda yang menggunakan prinsip pengurutan dan stabilitas data sebagai dasar pembuatan laporan presensi otomatis dan analogi langsung mekanisme merger pada sinkronisasi data Amanda CASN serta fondasi efisiensi pencarian data pada skala ratusan bahkan ribuan dosen PNS di lingkungan LLDikti wilayah 2 yang menunjukkan keterkaitan pengajaran dengan unsur pengabdian kepada masyarakat. Baik, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah struktur data dan algoritma untuk mahasiswa semester 2 dengan materi merge sort dan quick sort yang menggunakan referensi dari buku berjudul Introduction to Algorithm karya dari Corman dan kawan-kawan dengan publisher MIT Press dan jurnal internasional bereputasi agar mahasiswa dapat update tentang informasi teknologi terkini. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Pada pertemuan siang hari ini kita membahas terkait materi merge sort dan quick sort. Nah, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, kita akan merefresh pertemuan sebelumnya terkait sorting ya. Ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, baik, saya kasih soal terkait pertemuan sebelumnya, nanti
yang bisa maju ke depan menjawab, saya beri nilai tambahan ya. Oke. Oke, baik. Di sini ada array ya. Isi arraynya itu ada 29, 10, 14, 37 dan 13. Oke, siapa di antara teman-teman yang bisa menjawab soal berikut? Oke. Monggo Mbak, silakan maju. Udah, Pak. Oke, baik, Mbak Reda, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Di sini ada selection short. Di sini yang pertama ada 29, 10, 14, 37 sama 13. Nah, lalu diurutkan dari yang ini kan array sebelumnya. Terus di sini cari indeks yang paling terkecil. Nah, di sini indeks yang paling terkecil itu dari 10. Jadi diurutin lagi. Ini 10, terus indeks lagi yang paling kecil 13. Terus di sini ada 10, 13, 14, 37 sama 29. Terus diurutin lagi dari indeks yang paling kecil. Jadi 10, 13, 14, 37, 29. Lalu di hasil akhirnya, hasil akhir array sudah terurut jadi 10, 13, 14, 29 dan 37. Oke, terima kasih Mbak Reda atas penjelasannya kepada teman-teman. Mari kita beri aplaus ke Mbak Reda. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjut ya ke pertemuan hari ini di pertemuan 12 tentang merge sort dan quick sort. Oke, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama itu adalah memahami proses divide and conquer. Nah, di sini itu menjelaskan konsep pembagian masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua itu ada menguasai algoritma merge sort, di mana algoritma ini itu memahami proses divide, konsep penggabungan merger dan kompleksitasnya. Lalu yang ketiga itu ada menguasai algoritma quick sort, di mana memahami peran pivot, proses partisi dan kompleksitas pada tiap kasus. Dan yang terakhir itu ada membandingkan kedua algoritma, di mana mahasiswa itu mampu memilih algoritma yang tepat dan sesuai karakteristik data dan kebutuhan. Oke. Nah, mengapa sih kita memilih algoritma sorting yang efisien itu sangat penting? Nah, pada pertemuan sebelumnya itu adalah kita memilih algoritma sorting itu ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, itu sangat efisien jika kita punya data itu skalanya kecil. Nah, kalau kita skalanya besar, kita itu bisa memilih antara merge sort dan quick sort. Nah, itu sebagai solusi yang solusi efektif dan efisien untuk kumpulan data berskala besar. Nah, misalkan kita punya data 10 mahasiswa. Nah, kita bisa mensortingnya kan masih simple ya, 10 data mahasiswa. Kalau datanya itu puluhan ribu, nah itu kan sangat memakan waktu ya kalau kita menggunakan algoritma seperti bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, makanya algoritma ini ada itu untuk memecahkan solusi tersebut. Nah, lalu kita masuk ke merge sort atau konsep dasarnya seperti ini. Nah, merge sort itu membagi array secara terus-menerus menjadi dua bagian. Nah, lalu setelah itu array itu setelah dibagi ke kecil-kecil lalu digabungkan kembali ya, atau nama lainnya adalah merge secara berpasangan sambil membandingkan dan mengurutkan elemen-elemennya. Jadi setelah dipecah array itu lalu digabungkan kembali tapi sambil dibandingkan seperti tadi Mbak Reda jelaskan, dibandingkan ya yang mana yang lebih kecil. Nah, lalu yang ketiga itu adalah proses divide.
dilakukan secara rekursif. Nah, jadi setelah data itu terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka proses itu akan berhenti. Nah, karakteristik utamanya ya dari algoritma merge sort ini itu adalah stabil, lalu adalah not in place, dan yang ketiga itu performa konsisten di semua kasus, dan yang terakhir itu adalah cocok untuk data besar atau linked list dan external sorting. Nah, oke. Lalu ini adalah proses divide-nya ya. Ini adalah array awalnya ya. Kita punya array 8, 3, 5, 4, 7, 6, 1, 2. Nah, ini adalah array kita proses menggunakan divide ya. Nah, kita membagi array ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi ini ada array, ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, setelah kita bagi dua ya, ini ada 8, 3, 5, 4, ini bagian kiri, dan 7, 6, 1, 2, ini adalah bagian kanan. Nah, langkah selanjutnya, nah setelah kita bagi dua, kita bagi lagi menjadi sub yang kecil. Ada 8, 3, bagi 5, 4, bisa 7, 6, dan 1, 2. Oke, nah lalu kita bagi lagi menjadi array yang lebih kecil lagi. Jadi hanya 8, 3, 5, 4, 7, 6, 1, 2. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik, terima kasih jika sudah paham. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke proses merger. Nah, di sini kan tadi ada yang sub kiri ya, ada 3, 4, 8, lalu sub yang kanan ada 1, 6, 7. Nah, di sini kita proses membandingkannya. Nah, kita bandingkan dulu nih antara yang kiri dan kanan. Apakah 3 itu lebih kecil dari 1? Nah, jika tidak, maka 1 yang di depan. Nah, sehingga arraynya jadi ini. Jadi 1, 3. Oke. Selanjutnya. Nah, apakah 4? Ini kan ini udah 1, 3 ya. Apakah 4 lebih kecil dari dari 6? Ya kan, dibandingkan dulu kan. Jika iya, maka dia masuk di setelah array ketiga. Nah, kemudian selanjutnya, apakah 8 lebih kecil dari 6? Jika tidak, 6 yang masuk ya. Karena 6 lebih kecil dari 8. Oke, selanjutnya, apakah 8 lebih kecil dari 7? Jika tidak, maka 7 yang masuk karena 7 lebih kecil dari 8 ya. Di sini 7. Lalu 8 karena tidak ada bandingan lagi, otomatis 8 masuk ke sini. Jadi hasilnya setelah diproses merger itu ada 1, 3, 4, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Urut. Jadi kita proses divide dulu, kita bagi menjadi sub kecil-kecil sampai arraynya itu terpisah semua. Setelah itu kita bagi lagi sub kiri dan sub kanan. Setelah itu baru kita bandingkan. Nah, itulah proses dari algoritma merge sort. Nah, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Nah, quick sort ini kita itu memilih satu elemen sebagai pivot, lalu menyusun ulang array sehingga elemen lebih kecil dari pivot berada di kiri. Lalu kedua, setelah partisi, pivot berada tetap pada posisi akhirnya. Dan yang terakhir itu berbeda dengan merge sort ya. Quick sort itu tidak memerlukan array tambahan yang besar karena pengurutannya dilakukan langsung di tempat. Jadi inilah mengapa quick sort itu lebih cepat ya daripada merge sort. Karakteristik utamanya itu yang pertama itu adalah in place, hanya membutuhkan sedikit memori tambahan, lalu tidak stabil ya, secara defaultnya dia tidak stabil. Namun
Lalu performa rata-rata sangat cepat, dan yang terakhir itu adalah sangat bergantung pada pemilihan pivot. Nah, beginilah ilustrasi prosesnya. Nah, di sini ada array, ada 6, 2, 8, 5, 3, 9. Nah, kita milih pivot. Pivot ini sebagai patokan kita ya di dalam array ya. Nah, kita array awalnya tuh pivotnya di elemen terakhir. Nah, lalu selanjutnya, nah di sini pivotnya 4. Nah, kalau dia lebih kecil, maka dia tetap lebih kecil dari pivot. Kalau dia lebih besar dari pivot, maka dia geser. Ya, geser di belakang pivot ya. Nah, di sini yang pertama, apakah 2 lebih kecil dari pivot? Kalau iya, dia tetap. Ya, oke. Selanjutnya. Nah, kan tadi kan di sini kan ada 6 ya. Ada 6 ya. Apakah 6 lebih kecil dari pivot? Jika iya, dia ditukar. Ditukar di belakang pivot. Nah, sehingga tampilnya seperti ini. Ini 2, 3 itu lebih kecil dari pivot. Nah, yang lebih besar dari pivot, dia tetap di 8, 5, 6, 9 ini kan lebih besar dari pivot ya. Nah, makanya pivotnya ditaruh di tengah, posisi akhirnya 4 ini. Nah, jadi 2, 3 lebih kecil dari pivot. Pivotnya pindah ke tengah. Lalu di sini 5, 6, 9, 8. Nah, ini kita perlu sorting lagi. Karena di sini belum selesai ya, datanya masih ada yang belum urut. Nah, di sini ada 9 dan 8. Nah, ini kita sorting sehingga hasil akhirnya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Mungkin cukup Pak, sudah jelas. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kapan sih kita dapat menggunakan quicksort maupun quicksort? Nah, kalau merge sort itu kita bisa menggunakan ketika stabilitas data urutan elemen sama. Lalu ketika data berukuran sangat besar dan tidak muat dalam memori. Lalu bekerja dengan struktur data linked list, dan yang terakhir adalah performa yang dapat diprediksi menjadi prioritas utama. Lalu pilih quicksort ketika yang pertama itu adalah data seluruhnya berada dalam memori. Lalu yang kedua adalah kecepatan rata-rata itu praktis. Ketiga, keterbatasan memori tambahan menjadi pertimbangan. Lalu yang terakhir adalah dapat menerapkan strategi pemilihan pivot yang baik. Oke, ini ada soal. Ini saya contohkan ya, bagaimana kita menyelesaikan kasus ini dengan merge sort. Di mana data awalnya ya atau array itu ada 45, kemudian 12, 78, 3, dan 56, 29. Oke, ingat kalau merge sort itu kita melakukan proses divide dulu ya, di mana kita membagi 2 bagian dulu. Nah, di tahap selanjutnya kita membandingkan nih. Kita langsung membandingkan di sub kiri dan sub kanan. Oke, kita bandingkan dulu yang pertama. Apakah 12 lebih kecil dari 3? Tidak kan? Nah, 3 masuk di awal karena dia lebih kecil. Jadi ini 3, otomatis yang 12 masuk. Karena dia langsung dibandingkan dengan 3. Oke, selanjutnya. Apakah 45 lebih kecil dari 56? Ya. Nah, berarti sini masuk dulu 45. Nah, di sini 56. Oke, selanjutnya apakah 78 lebih kecil dari 29? Tidak. Nah, berarti di sini 29,78. Oke, di sini masih belum selesai ya.
karena kita lihat datanya belum terurut. Ini masih 3, ini 12. Nah, apakah 45 lebih kecil dari 56? Ya, berarti tetap ya. Di sini 45. Nah, apakah 56 lebih kecil dari 29? Nah, berarti ditukar ya, karena 56-nya lebih besar dari 29. Oke, di sini 78. Oke. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Di sini masih ada yang belum terurut, 12. Nah, di sini kita bisa lihat apakah 45 lebih kecil dari 29? Tidak. Nah, maka kita bisa tukar. Di sini 45. Di sini udah urut 56 dan 78. Oke. Dari sini kita cek nih, apakah data ini sudah urut? 3, 12, 29, 45, 56, 78. Nah, kita bisa simpulkan ya kalau data itu sudah urut untuk algoritma merge sort. Nah, inilah mengapa tadi kekurangan dari merge sort itu membutuhkan memori tambahan karena prosesnya sangat panjang, dan merge sort itu dibandingkan quick sort ya itu lebih lebih lama prosesnya untuk dari segi waktunya. Oke, untuk proses ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Selanjutnya kuis ya, silakan dikerjakan. Jika ada yang mau maju, silakan nanti saya beri nilai tambahan. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan secara mandiri. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, apakah dari latihan 1 dan latihan 2 ini sudah ada yang selesai? Sudah. Oke, untuk latihan 1 terkait major shot, siapa yang mau maju? Oke, silakan Mbak. Silakan maju dan nanti ditulis di papan tulis ya. Oke, nanti yang setelah ini yang untuk prakteknya yang menggunakan Python siapa? Yang untuk merge sort? Oke, Mas Bintang. Nanti setelah ini Mas Bintang menjelaskan ya terkait itu hasil dari codingan Python ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya cek dulu ya. Oke, langkah pertama kita bagi 2. Oke, sudah. Langkah keduanya kita bagi lagi menjadi kecil. Langkah ketiga, oke. Langkah keempat, kita membagi sub kiri dan sub kanan. Langkah kelima, kita bandingkan ya, sub kiri dan sub kanan. Oke. Langkah keenam, kita jadikan 1, dan yang terakhir hasilnya 8, 12, 23, 34, 45, 56, 67, dan 91. Oke, ini sudah urut ya teman-teman ya. Dimana hasilnya adalah 8, 12, 23, 24, 34, 45, 56, 67, dan 91. Ini sudah urut. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Ami. Oke, Mbak, silakan. Makasih, Pak. Oke, untuk yang merge sort ya, untuk yang prakteknya untuk Python-nya, silakan Mas Bintang. Baik, di sini ada data awal yang dimana 56, 23, 91, 12, 67, 34, 8, dan 45. Nah, sesuai dengan prosedur merge sort, yaitu pembagian. Pertama, membaginya menjadi sub modul, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan, menjadi 56, 23, 91, 12, 67, 34, 8, 45. Nah, maksudnya tadi saya sudah jelaskan yang dimaksud indent itu adalah sebuah level pembagian pertama, yaitu di sini ada level kedua. Di sini membagi 56, 23, 91, 12 menjadi lebih kecil lagi, yaitu 56 dan 23. Kemudian ada yang sebelah kanannya atau sub kanannya 91 dan 12. Nah, setelah pembagian itu dilakukan,
prosedur dari mersot akan membagi lagi menjadi sub yang lebih kecil, yaitu 56 dan 23 menjadi kiri dan kanan, 56 dan 23 dan seterusnya hingga menghasilkan array yang independen. Oke. Begitu juga dengan sub yang sebelah kanan. 67, 34, 8 dan 45 akan mengalami perulangan yang sama hingga menghasilkan penggabungan yang benar di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Selanjutnya, hasil akhir atau penggabungan terakhir atau final yaitu dengan menggabungkan sub sebelah kanan, sub sebelah kiri yang sudah di sorting dan sub sebelah kanan yang sudah di sorting juga, dan ini digabungkan. Di mana ada 12 dan 8 ini dibandingkan, kemudian masukkan ke dalam array lagi 8, 12, kemudian 23, 34 dibandingkan, 23 tetap di depan karena dipertahankan. Selanjutnya ada 56 dan 45, 45 dibandingkan dengan 56. Nah, dia akan masuk ke dalam array lagi. Selanjutnya ada 91 dan 67 yang akan dibandingkan. 67 akan masuk atau di-push ke depan, sedangkan 91 akan di-push ke belakang, seperti itu. Dan hasil akhir atau print out yaitu adalah 8, 12, 23, 34, 45, 56, 67 dan 91. Hal itu juga sesuai dan sama dengan jawaban yang diberikan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah dapat diterima jawabannya, Bapak? Oke, baik ya. Di sini kita bisa simpulkan ya, apa yang dikerjakan oleh Mbak Ami dan Mas Bintang itu sudah sama ya. Oke, baik, kita beri plus untuk Mas Bintang. Oke, Mas Bintang silahkan duduk kembali. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang medshot ya. Tadi Mbak Ami sudah maju dan Mas Bintang sudah menyelesaikan menggunakan shortcut Python. Untuk latihan kedua ini kita adakan tugas ya, tugas mandiri, di mana nanti juga sama ya, dikerjakan dengan ditulis dan dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sebelum saya tutup, silahkan teman-teman absen di aplikasi Pelangi ya. Iya Pak. Baik Pak. Saya cek ya, yang sudah absen ini yang hadir ada 9 mahasiswa dan yang tidak hadir itu ada Mas Adeng Robi Kurnia. Oke, Mas Adeng ini izin dengan sakit ya. Kita doakan semoga Mas Adeng diberikan kesehatan. Amin. Oke, baik. Sebelum saya tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan siang hari ini. Untuk pulang silakan berhati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Demikian video penyusunan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.